Ya, welcome to back my channel. Selamat datang di channel saya. Ya, apa kabar bosku? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Ya, di video kali ini gua mau ganti rumah horor ya bosku untuk Sinupo. Kebetulan rumah horor Sinupo itu bagian apa ya? Di bagian sininya itu, di bagian sini itu udah terkikis ya. Udah terkikisnya setelah gua cek waktu itu ini udah lumayan parah bosku di sekitaran sini ya. Jadi gue mau ganti aja ya, karena rumah horor yang udah terkikis itu biasanya bunyinya nggak enak ya bosku. Ini gue baru aja beli dari Shopee ya, ini paket baru aja datang dan langsung mau gue pasang gitu. Karena apa ya, karena gue besok mau Mori ya cerita ya, jadi langsung gue aja mau pasang ya. Ini part original Sinupo ya. Sinupo itu part original itu 5 LW ya. Kalau 5 TL itu punyanya Mio Sporty atau Mio Karbu yang pertama. Nah, ini barangnya ori ya bosku, jadi kita buka nanti. Dan gue juga ganti tutupnya nih. Kalau tutupnya pasti punya Mio ya, Mio sama Nupo sama, tapi di sini tulisannya nih Cam atau Nupo Z gitu ya. Nah, ini 5MX ya bosku nih kodenya. Nupo itu 5MX ya, 5MX nih. Ini Nupo juga, Nupo atau Mio sama aja ya. Oke. Kemudian gue pakai slider, karena slider yang gue pakai itu punyanya FCC, tapi mana ya? Warnanya itu warna hitam dan juga oblak ya. Mungkin oblaknya tuh di sini ya mungkin ya. Di sini udah terkikis juga ya. Jadi mau ganti slider beberapa kali pun tetap aja nggak ngaruh bos, tetap goyang. Kecuali diakalin menggunakan seng-seng ya, atau menggunakan wadah kaleng itu biar dia keras. Tapi gua ganti aja lah. Ya nih, slider original Yamaha nih biasanya warnanya abu-abu kehitaman ya. Ini abu-abu kehitaman ya. Ini ori ya, kalau ori itu satu per pieces gini, satu bukannya satu wadah 3 biji, bukan. Ini biasanya satu Yamaha nih gua beli ori juga 1 2 3 ori ya. Kemudian kalau rumah horor Yamaha lama nih dia menggunakan seal bosku ya. Ini sealnya ya, jadi beda dengan rumah horor Honda maupun merek lain, gua nggak pernah nemuin ada seal ya. Ini sedangkan Sinupo, Mio dia pakai seal bosku. Jadi sininya ada seal ya bosku, biar si rumah horornya tetap awet. Dan biasanya kan di tengah ini kan ada rongga ketiga ya. Rongga ketiga ini gunanya untuk dikasih pelumas biar apa ya, biar rumah horor ini nggak cepat haus ya. Jadi fungsi namanya seal ini buat ditaruh di sini bosku ya, di sini ya. Dipasang di sini ya. Nah, ini berlaku pada yang ori. Kalau yang KW dia satu set ya. Kalau kalian beli yang KW biasanya satu set udah ada ringnya. Kalau ori enggak, dia pisah. Nih, pasang di sini ya. Pasang di sini ya bosku. Jadi gua beli atas dan bawah gitu. Oke, kita buka dulu rumah horornya yang ini, yang ori. Kita lihat ori atau enggak ya. Oke, ini udah gua buka ya bosku. Ya, ini rumah horornya si Nupo. Kode Nupo itu adalah 5LW ya, bukan 5TL, tapi dengan Mio Karbon dia PNP bosku. Nah, ini yang gue bilang tadi, rumah horor Nupo atau Mio yang original dia ada bagian 3 bosku. Satu di tengah ini buat grace ya, ini 3, jadi dia ada 3 ini. Nah, ini dan guna seal ini buat ini bosku, biar ada grace di tengah ini nggak luber kemana-mana ya. Dan dipasangkan di sini bosku, dipasangkan di sini ya. Ini belum dibuka juga ya nih, langsung dipasangkan di sini ya. Sini. Yang satunya juga sama, pasangkan di sini juga ya. Di sini. Nih. Ya 5LW Nupo ya. Karena yang lamanya itu udah oblak bosku, udah oblak parah ya. Kemudian yang di bagian sini itu udah terkikis habis bosku. Kelihatan. Nah ya, di bagian ini udah kemakan, udah kemakan sama horor ya. Dan rumah ini juga sama, rumahnya yang bagian ini juga di bagian sini udah habis kegerus ya. Jadi itu yang buat ketika gua pakai itu agak bergetar juga, ada bunyi-bunyi sedikit aneh ya. Jadi gua mutusin buat beli yang original di Shopee ya. Gua dapet yang original dan semua paket ini gua beli totalnya 237.000 ya. Jadi ini original ya. Kalau KW ya satu set ada yang 100 ribuan ya. Tapi yang KW itu biasanya nggak bakalan bertahan lama, yang namanya barang KW ya. Paling beberapa bulan tuh udah hancur, udah rumah horornya udah ini. Kalau yang ori seperti ini bisa tahunan ya, bisa 5 tahun, 4 tahun ataupun berapa tahun tergantung pemakaian juga. Asal kalian rajin menyervis PT dan nggak bodo amat pakainya gitu.
Oke, langsung aja kita pasang bosku, dan kita akan lihat gimana rumah roller gua yang bilang tadi rumah rollernya itu udah kegerus ya. Kita lihat ya. Oke, kita lanjut proses pembongkaran Sinopo ya. Ya oke bosku, sebelum kita pasang, kita buka dulu ya. Jadi ini mau gue pasang dulu rumah sealnya ya. Seal yang tadi, BTW ini seal dikirim sama penjualnya made in Vietnam ya. Ini dari Vietnam nih. Ya, Vietnam original ya. Jadi gue dikasih seal ini ya, karena part-part Nupo ya, part-part Mio atau Nupo lama, barang-barang lama itu biasanya made in dari luar ya. Kalau nggak Thailand, Vietnam biasanya. Ini sebelum kita pasang, kita kasih grease dulu di sini. Kasih grease dulu ya, biar dia itu licin. Di sini juga kita kasih grease. Oke, setelah dikasih grease langsung kita pasang ya. Oke, gitu ya masangnya ya. Sudah dikasih grease, sini juga kita kasih grease ya. Ya guna seal ini biar dia cepat awet bosku, karena rumah roller Nupo maupun Mio tuh menurutku agak sedikit bagus ya ketimbang rumah roller Matic yang lama, apalagi Matic Honda. Dia nggak ada sama sekali seal seperti ini ya. Oke, ini udah kepasang. Oke, ini udah kepasang juga, tinggal kita tekan aja biar tersisi ya. Ya nih rumah rollernya udah kepasang. Dan ini yang mangkoknya atau tutupnya ini udah gua lepas. Ini original Yamaha bosku ya, 5MX. Nanti kita lihat rumah roller yang lama yang masih di Nupo-nya ya. Nah, tinggal kita pasangin karetnya ya. Ini karetnya udah gua copot juga bosku. Nah, ini karetnya tinggal kita lepas. Kita gunting dulu. Nah, ini karet slider. Slidernya kita pasangin di sini ya nih. Ya, karena dia masih baru, dia keras bosku nih. Ya. Kita pasangin, kita lepasin ya. Nanti udah kita rakit di sini, tinggal kita buka si Nupo-nya ya. Ya, namanya barang baru ya, jadi dia keset masih. Yang lamanya ya kita simpan aja lah, gak apa-apa. Karena kan apa ya, rumah roller itu kalau dia udah kemakan terus tuh gak enak banget bawanya ya. Buat kalian yang ngerti lah sama keadaan motor kalian, kalau kalian bodo amat ya gitu. Kalau gua sih ngerasain ya, kalau motor itu udah gak enak. Ini udah gua pasang ya. Ya original Yamaha tuh slidernya itu warna abu-abu bosku. Kalau slidernya warna hitam itu bukan ori Yamaha. Ya kita langsung pasang nih, kita lihat ke oblak busuk kencang ya. Karena punya gua yang lama tuh di bagian sini tuh udah dimakan sama rollernya. Yang kedua di bagian sini tuh udah haus nih. Jadi berapa kali pun gua ganti slider merek apapun, biarpun ori sekalipun, dia bakalan oblak bosku. Dan itu bakalan nimbulin bunyi yang gak enak ya. Dan tentu saja roller bakalan cepat habis tuh. Nih ya, ini enggak. Nah ini udah kita rakit, jadi langsung aja kita pasang di motornya bosku. Kita langsung bongkar si Nupo-nya ya. Oke, lanjut kita bongkar. Ya ini si Nupo ya bosku, kita sudah di garasi ya. Jadi kita bongkar si BT-nya ya. Karena apa ya, kalau bunyi aneh parah tuh enggak ya. Cuma inisiatifku aja biar CVT ini agak halus ya. Masalahnya biar ini motor tua, tapi CVT-nya itu halus gitu. Kalau kalian mau dengar, mari kita nyalain dulu ya seperti apa. Kalau ngebunyi aneh-aneh nggak ada ya si Nupo ini. Cuma aku aja sih pengen biar dia lebih enak aja gitu. Ya ini bunyi CVT-nya si Nupo, kalau kalian mau tahu. Ya bunyinya. Nanti kita buka gimana kondisi rumah rollernya seperti apa ya. Karena besok tuh rencana mau gua mau mori pakai si Nupo ya, biar nggak ada bunyi aneh-aneh aja ya. Oke, kita matiin, kita langsung bongkar CVT si Nupo ya. Ya oke bosku, ini kondisi Nupo gua ya. Dalam CVT-nya seperti ini. Pamel gua masih punya make yang ori, biarpun yang gua pakai punyanya Mio 5TL ya. Jadi bakal kita cek rumah rollernya seperti apa ya. Jadi gua nih sebenarnya rutin banget ya kalau ngecek bagian kirian ya, karena kirian ini kan ketutup sama sama cover ini atau box CVT ya. Jadi kalau motor BB kan enak tuh. Kita ngeceknya kita langsung ngeliatnya di rantai ya. Kalau motor Matic nggak bisa ya, kita harus ngeceknya buka dulu gitu.
dan bukanya juga gak sedikit repot ya. Oke, kita langsung kita buka box CVT-nya. Dia box CVT apa, rumah horornya seperti apa, kita lihat separah apa yang gua maksud ya. Kalau parah-parah amat tuh enggak ya, kalau menurutku agak masih layak bisa dipakai. Tapi karena menurutku ini mempengaruhi kenyamanan kita berkendara ya, kita ganti aja gitu. Kita ganti ke original ya. Gue beli original aja itu belinya itu bukan satu set ya, karena barang original tuh nggak satu set, dia itu misah. Rumah roller aja, seal rumah roller beda, tutupnya beda lagi, rollernya beda lagi ya. Nggak kayak KW. Kalau KW itu biasanya itu satu set ya. Yang KW ada satu set harganya 100.000 doang, nyawanya nggak bakalan bertahan lama biasanya ya. Oke, kita langsung bongkar aja ya. Kita bongkar box CVT Sinupo, box CVT rumah roller Sinupo ya. Langsung aja kita bongkar ya bosku. Oke bosku, ini udah kebuka ya. Rumah roller udah gua buka nih. Ya, udah kita buka, kondisinya seperti ini. Ini rumah roller, mari kita lihat bersama-sama. Oke, ini rumah rollernya yang bawaannya ya. Ya, ini karetnya ini udah kemakan bosku, tutupnya ini udah lumayan kemakan nih. Nah, ini original 5MX ya. Dan ini juga udah terkikis bosku di bagian sini. Biarpun kalian ganti karet slider apapun masih aja oblak, tapi sebenarnya bisa diakalin ya. Pakai tutup tutup minuman kaleng tuh bisa sih, tapi gua langsung aja lah beli yang ori. Gua males mau ngakalinnya. Nah, nih oblak parah nih. Ini baru ya gua ganti ya, bukan lama, tetap aja oblak. Nah, rumah rollernya ini ori ya, 5LW ya. Ini udah lumayan kegerus bosku nih. Ya, kita langsung kita liatin dulu di mana kondisinya seperti apa. Nah, ini yang gua maksud nih, ini bosku nih. Ini udah kegerus, udah kemakan nih. Ini udah kemakan. Ini udah kemakan juga. Ya sama semuanya kemakan. Ini kemakan juga nih, agak lumayan dalam di dagingnya ya. Nih hampir seluruhnya nih udah kemakan nih. Nih. Ya udah kemakan semua nih. Ya apalagi ini udah lumayan ya. Mungkin ini dari tangan pertama udah lumayan kepake ya. Karena ini lumayan tipis nih. Ini masih bisa dipakai ya. Atau mungkin gua jual aja ya. Pokoknya masih bisa kepake buat cadangan aja. Dan ini juga udah apa ya, bagian ini juga udah habis bosku. Ini udah kalah juga nih di bagian sini. Jadi apa ya, jadi dia agak sedikit oblak bosku ketika dipasang ya. Kita pasang ini ya. Oke, kita pasang dulu. Pasang karet slidernya, ini benar-benar udah oblak ya, udah haus ya. Aduh, kan ini udah muter parah nih. Padahal slidernya ini baru ya. Jadi mungkin kalau kalian orang kreatif ya, gua sebenarnya bisa ya ngakalin, tapi gua males ya. Gua lebih baik beli aja yang baru biar dipakainya nyaman, nggak bunyi-bunyi lagi ya, nggak 2 kali kerja gitu maksudku. Ini bener-bener parah, padahal slidernya baru loh. Dan kita pasang di sini ya. Aduh, pantai. Itu lepasnya nih. Goyang ya. Ini cepat banget lepasnya, gua bener-bener benci. Ya. Oke, kita langsung aja kita ganti yang baru ya, biar nggak banyak drama tadi. Kita langsung cek yang baru. Ini yang baru tadi ya. Ini udah gua rakit ya. Jadi gua bukan beli satu set jadi ya. Ini kalian kayaknya gua beli. Jadi di video sebelumnya udah gua rakit, ini udah gua rakit. Slidernya pisah, harganya pisah. Rumah ini pisah juga, karet ini harganya pisah juga, rumah roller pisah. Jadi original tuh pisah, yang enggak satu set. Nah, gini ya. Oke, kita bandingkan dulu dengan yang lamanya seperti apa bosku. Sama enggak kodenya ya. Kalau ini 5LW KY21 strip 1. Kalau ini KY19 strip 2 ya. Beda di sini aja nih, beda di kode ini aja nih. Iya. Ya. Untuk keseluruhannya mirip-mirip lah ya. Tapi di sini dia ada kode ya bosku, kode kayak seperti cap di sini ya. Di sini nggak ada correction ya. Sini polos, gua nggak tahu beneran ori atau bukan ya. Tapi kalau dari sini, bagian sini mirip ya. Ya. Yang ini udah lama kepake, kalian lihat tutupnya. Yang ini udah lama kegerus ya. Kalau ini masih perawan ya nih. Hanya aja cetakannya kurang bagus nih, agak sedikit retak gitu. Kita bandingkan tutupnya. Ini baru aja beli, ini udah lama ya. Warnanya juga beda bosku. Yang lama nih agak sedikit kuningnya tuh bagus ya. Kalau yang lama nih seperti ini. Ya.
Kalau rumah roller ini tetap kita pakai yang original bawaannya. Oke, biar nggak banyak cincong, langsung aja kita pasang rumah rollernya ya bosku. Ya, saatnya kita tahap pemasangan ya bosku. Jadi di bagian tengah sini, ini kalian lihat di tengah ini kan dia ada jeda bosku. Nah, di bagian tengah itu tempat untuk menyimpan grease. Jadi kita pasangin grease dulu. Kita kasih grease dulu di tengah ya. Nah, di bagian tengah ini kita kasih grease tipis-tipis aja. Kita kasih grease tipis-tipis aja ya, jangan tebel-tebel. Nanti dia muncrat kemana-mana ya. Oke, kita udah kita kasih grease. Ya dikit-dikit aja ya. Oke, udah dikasih grease, kita rakit rollernya ya. Ya untuk rollernya Yamaha nih, kalau beli masih baru, di sini ada warna ungu bosku. Di bagian sini, karena di sini udah lama gua pakai, tapi alhamdulillah roller ini gua pakai beberapa bulan, udah hampir 8 bulan ya, masih awet lah gitu, nggak kayang gitu ya. Untuk pemasangannya sama kayak Honda ya, gua liatin ke kiri semua, bagian yang tonjolan ungu yang ini langsung ke kiri semua ya. Kita rakit aja ya, yang ada ungu-ungunya, ungu kayak gini ini ke kiri ya, itu berputar searah jarum jam bosku. Ini ada warna ungunya nih, kelihatan nggak di kamera ya. Ini karena udah kepake jadi hilang warna ungunya ya. Ini juga sama di sini ya. Oke, mana ya tadi ya, mana lagi sih rotornya, ini lagi rotornya. Nah, yang ada warna ungunya di sini dan ya di sini. Oke, ini udah kita pasang, tinggal kita tutup aja ya, kita tutup. Oke, kita goyangin ya, kira-kira oblong nggak. Oke, nggak goblok ya bosku, mantap. Oke, tinggal kita pasang bosku di sini ya. Oh ya, kemarin gua lupa beli bosnya juga nggak sekalian, tapi nggak apalah, bosnya juga masih bagus ya, nggak jelek-jelek amat. Kita lap dulu bekas-bekas minyak atau grease-nya, kita lap dulu. Oke, langsung kita pasang ya, dan kita cek suaranya seperti apa. Oke, udah kepasang ya bosku, nomor rollernya udah kepasang, tinggal kita pasang pandelnya ya, pasang pandelnya. Oke, udah pasang pandel, pasang kipasnya ya. Oh ya, jangan lupa kalau kalian bongkar Yamaha, biasanya ada ring ini bosku, ring di bagian sini ya. Nah, ini jangan lupa, jangan kalian pasang ya. Gunanya ring ini biar apa ya, biar rapat aja gitu, biar itu ya. Wah, jangan lupa dipasang ya. Nih, oke. Langsung kita pasang kipas dan kita kunci bosku. Oke, dan langsung kita kunci ya. Oke, langsung aja kita langsung tes ya bosku. Langsung aja skip, langsung gua kencangin, kita langsung tes ya. Oke bosku, setelah udah kepasang rumah rollernya, langsung kita nyalain sinuponya ya. Nah, ini sinupo udah nyala. Karena rumah rollernya ini masih baru ya, mungkin belum penyesuaian ya. Ya, ini rumah rollernya yang lama udah terus ya bosku. Ya, ini nomor yang lama udah kegerus, masih bisa dipakai ya, buat cadangan aja nggak apa-apa ya. Nah, jadi si Nuvo ini biar press aja bosku, ketika dia pakai nggak ada bunyi aneh-aneh lagi ya. Oke, itu aja bosku seputar pemasangan nomor roller Nuvo pada hari ini ya. Jika kalian suka, silahkan like dan subscribe bosku, dan atau ada pertanyaan seputar Nuvo, silakan nanti gua bisa jawab, nanti gua jawab ya. Sampai jumpa di video selanjutnya bosku. Bye bye.